Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan membahas tentang persamaan pada gerak harmonik sederhana. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat sama-sama. Ayo kita flashback sedikit ke materi dari bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian gerak harmonik sederhana. Di pengertiannya sendiri, gerak harmonik itu merupakan suatu gerak bolak-balik, di mana di dalam gerak itu terdapat suatu gaya yang disebut dengan gaya pemulih. Masih ingat apa rumus gaya pemulih kemarin? Kita tuliskan F sama dengan min Kx. Di sini gayanya merupakan gaya pemulih, jadi kita tuliskan sebagai Fp. Dalam peristiwa gerak harmonis sederhana, akibat adanya gaya pemulih ini, maka benda akan bergerak bolak-balik. Nah, ketika dia bergerak bolak-balik, maka di situ ada percepatan. Nah, ingat jika ada percepatan, maka jika kita kaitkan ke hukum Newton keberapa yang ada gaya dan percepatannya, itu adalah hukum Newton yang kedua. Ibu tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Seperti ini. Nah, di sini jika pada suatu sistem yang terdapat pegas di sana, kemudian ada benda di sini, kemudian ada gaya pemulih yang bergerak menuju ke titik setimbangannya, maka total gaya yang bekerja di sini adalah gaya pemulihnya. Jadi kita sudah bisa ketemu hubungannya apa antara hukum Newton kedua dengan rumus dari gaya pemulih tadi. Sekarang kita masukkan rumus dari gaya pemulihnya tadi, yaitu min K dikali dengan X. Seperti ini. Dari persamaan ini kita bisa mengetahui percepatan yang terjadi pada benda tersebut. Percepatannya sebesar A sama dengan, kita pindah ruaskan M-nya, min K per M dikali X. Ini. Ibu tuliskan keterangannya di sini. Jangan lupa selalu ada tanda minusnya di sini ya, jangan sampai ketinggalan. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa percepatan berbanding lurus dengan besar simpangannya. Artinya, semakin besar simpangan, maka percepatannya juga akan semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, arah percepatan berlawanan dengan arah perpindahannya atau arah simpangannya. Ketika dia disimpangkan, maka nilai percepatannya akan bernilai negatif. Artinya dia berlawanan arah. Ini tadi persamaannya. Nah, di sini XT-nya itu dalam meter, amplitudo juga dalam meter. Kemudian frekuensi sudutnya dalam satuan radian per second, waktunya dalam second, kemudian fase awalnya satuannya adalah radian. Nah, pada video berikut ini adalah pada saat di titik pertama itu kondisi tertekan. Pada titik kedua itu saat kondisi terenggang melalui titik tengahnya, titik kesetimbangannya. Nah, besarnya amplitudo itu adalah dari titik kesetimbangan ke titik terenggang dan tertekannya tadi. Lanjut ke persamaan yang berikutnya. Di sini adalah persamaan kecepatan dalam fungsi waktu, di mana ini adalah turunan dari fungsi posisi.
kita tuliskan gini, dx per dt-nya. Jadi dia turunan x terhadap t-nya. Kalau diturunkan berarti tadi di sini adalah konstanta, dia tetap. Kemudian sin jika kita turunkan dia akan berubah menjadi cos. Ini pertama Ibu tulis dulu a cos. Kemudian di sini omega t kita turunkan, maka akan keluar omeganya ke sini. Kemudian di sini akan tetap ada omega t plus P0. Oke. Ini adalah turunan dari posisi terhadap waktunya, dx per dt. Nah, untuk keterangannya sama, omega tadi adalah frekuensi sudut, A adalah amplitudo, kemudian ada P0-nya, ini adalah fase awalnya. Sekarang jika kita disuruh mencari berapa percepatannya dalam fungsi waktu, maka itu kita bisa dapatkan dari menurunkan kembali V-nya terhadap T. dV per dt, karena dV-nya tadi adalah dx per dt, bisa juga kita tuliskan d kuadrat x per dt kuadrat. Tinggal kita turunkan V-nya satu kali terhadap waktu. Jika kita turunkan, maka omega A-nya akan tetap, kemudian cos-nya turun sekali menjadi negatif sin, yang dari dalam sini omega T, keluar omeganya, sehingga bisa dituliskan omega kuadrat A min sin, cos diturunkan menjadi min sin, minnya ke depan, kemudian cosnya jadi sin. Tinggal dituliskan omega T plus P0. Ini. Sekarang untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal berikut ini. Dalam soal berikut, sebuah benda berosilasi dengan gerak harmonik sederhana sepanjang sumbu X. Seiring waktu, posisinya berubah-ubah sesuai persamaan berikut, yaitu X sama dengan 6 sin 2 pt plus pi per 4. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa amplitudo dan frekuensi sudutnya. Maka kita tuliskan dulu persamaannya tadi. Untuk persamaan posisi, X sama dengan A sin omega T plus P0-nya. Di sini yang ditanyakan berapa amplitudonya. Dari persamaannya, amplitudo itu A, letaknya di depan sin, nah ini 6. Jadi, bisa kita simpulkan besar amplitudonya adalah 6 meter. Kemudian, yang kedua, berapa frekuensi sudutnya? Frekuensi sudut itu adalah omega. Nah, di persamaannya di sini A sin omega T plus P0. Omega T depannya T. Berarti itu adalah 2pi. Jadi omega sama dengan 2pi, satuannya adalah radian per sekon. Nah, tadi kita sudah membahas tentang persamaan-persamaan geraknya dalam gerak harmonis sederhana. Sekarang bagaimana periode dan frekuensi dari benda tersebut? Jadi kalian kemarin masih ingat kaitannya frekuensi sudut dengan frekuensi, besarnya frekuensi sudut dengan frekuensi linearnya, yaitu adalah 2pi f-nya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan periodenya, besarnya frekuensi sudut adalah 2pi per T-nya, seperti ini. Kalau kita utak-atik, kita bisa dapat frekuensi dan periodenya dari sini. Untuk frekuensinya, berarti besarnya adalah omega per 2pi, sementara untuk periodenya sebesar 2pi per omeganya. Sampai sini jelas ya? Di awal tadi kita sudah menemukan bahwa besarnya A adalah negatif dari konstanta pegas
dibagi massa dikali dengan simpangannya atau X-nya. A sama dengan min K per M kali X. Nah, di persamaan geraknya itu sendiri, besarnya percepatan itu adalah negatif omega kuadrat A dikali sin omega T plus P0-nya. Ini bisa kita hubungkan nggak? Tadi kan persamaan dari X-nya itu adalah A kali sin omega T plus P0. Berarti karena kita punya itu, besarnya A sin omega T plus P0 itu adalah X. Sama ya, kita bisa ganti A sin omega T plus P-nya dengan X. Sehingga didapatkan A sama dengan min omega kuadrat kali X. Nah, dari sini kita bisa hubungkan nih. Di atas tadi A sama dengan min K per M kali X. Kemudian di sini ada A sama dengan min omega kuadrat kali X. Kita bisa temukan persamaannya ya dari sini. Berarti besarnya min K per M itu sama dengan min omega kuadratnya, atau omega kuadrat sama dengan K per M. Oke, sekarang kita tuliskan tadi. Besarnya omega kuadrat adalah sama dengan min omega kuadrat sama dengan min K per M. Sehingga besar omega itu minnya bisa sama-sama hilang, tinggal omega kuadrat sama dengan K per M. Omega sama dengan akar K per M. Sampai sini jelas ya? Nah, flashback sedikit. Tadi besarnya periode adalah 2pi per omega. Berarti omega sama dengan 2pi per T. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa substitusi ya. Tadi kita punya omega sama dengan 2pi per T. Omeganya tadi sama dengan ini, akar K per M. 2pi per T. Kita bisa pindah ruaskan untuk dapat periodenya. 2pi sama dengan, periode sama dengan 2pi per akar K per M-nya pindah ruas. Akar K per M. Seperti ini. Atau besarnya periode sama dengan 2pi kali akar M per K. Ini adalah periodenya. Sedangkan untuk frekuensinya itu bisa langsung kita cari dari sepertinya. Frekuensi adalah 1 per periode. Berarti frekuensi tinggal kita balik sepertinya. 1 per 2pi per akar M per K. Berarti 1/2pi kali akar K per M. Nah, ini adalah rumus untuk mencari periodenya dan juga frekuensi.